Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, kali ini aku awali kegiatan aku dengan ngejemurin pakaian nih teman-teman. Pokoknya kalau untuk urusan cucian itu setiap hari ya teman-teman, gak bisa banget di skip. Wajib hukumnya gitu ya, buat aku tuh nyuci pakaian setiap hari. Karena kalau misalnya udah libur satu hari aja gitu ya, pakaianku pasti udah numpuk banyak banget. Oh ya teman-teman, gimana sih sekarang keadaan cuaca di tempat kalian teman-teman? Kalau di tempat aku tuh udah lumayan sering hujan ya, bahkan kadang Pak suami tuh sampai harus libur kerja karena memang tempat Pak suami kerja itu banjir gitu ya. Karena kan Pak suami tuh kerjanya di kebun teman-teman, ada kebun orang yang di tepi sungai gitu. Nah kalau udah musim hujan, terkadang tuh ya airnya banjir gitu ya, dan banjirnya tuh terkadang benar-benar menutup jalan. Jadinya nggak bisa dipanen gitu ya untuk sawitnya. Kalau misalnya sawit itu bisa dipanen teman-teman, itu malah lebih enak gitu ya kalau airnya banjir, maksudnya bagian yang tinggi gitu ya. Jadi pas nanti ngebawa sawitnya melalui sungai, itu kayak, perahu atau botnya itu tuh nggak bakalan nyangkut-nyangkut gitu ya, jadinya bakalan lebih cepet. Tapi manennya sih yang bakalan jadi effort banget ya teman-teman, karena pada banjir gitu. Apalagi kalau misalnya hujannya itu udah dari pagi gitu ya. Nah, biasanya juga suka ke ke cancel gitu ya kerjanya Pak suami. Kalau misalnya Pak suami itu lagi ada kerjaan ngenyemprot gitu ya, teman-teman. Karena kan kalau nyemprot atau ngeracun rumput itu kan memang harus nunggu cuaca itu panas. Nah teman-teman, ini aku tuh mau masak ya. Ini ada bahan-bahannya, itu ada jahe, bawang putih, kunyit, cabai rawit, terus juga serai dan juga bawang merah. Ini aku tuh mau gulai ikan teman-teman. Ini ada ikan baung hitam, itu tuh dapat ini ya sama Pak suami di jaring teman-teman. Terus itu tadi ada terong, tapi itu bukan terong sayur ya, tapi itu adalah terong asam teman-teman. Kalian pernah tahu nggak teman-teman ada terong asam gitu? Jadi kalau terong asam itu ya udah, kalau masak ikan tuh kita nggak perlu nambahin asam atau jeruk lagi teman-teman, karena dia itu udah asam rasanya. Dan kalau misalnya digulai pedas kayak gini tuh rasanya tuh enak banget teman-teman. Kalau misalnya bahan-bahan atau bumbu-bumbu masakan aku ini tuh kalian rasa ada yang kurang, mohon maaf ya, karena aku kalau masak itu masak pakai bumbu seadanya aja. Karena memang aslinya aku tuh nggak yang jago masak ya teman-teman. Dan di sini juga aku nggak pakai kemiri karena stok kemiri juga nggak ada di rumah ya. Pokoknya ini tuh yang ada aja lah ya bumbunya. Ini tuh juga tadi Pak suami dadakan gitu sih teman-teman, nyuruh aku masak ya. Padahal tadi aku tuh sebenarnya nggak pengen banget gitu ya masak ikan, cuman kata Pak suami ada ikan, terus sudah dibersihin juga ikannya. Dan juga dibantu diparutin kelapanya ke rumah kakak ipar aku teman-teman. Alhasil ya udah deh, di sini aku masak aja karena memang udah disiapin gitu sama Pak suami. Nah, di sini aku lanjut pengen meras santannya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak rada-rada parah seraknya, dan juga agak-agak bindeng gitu ya, karena di sini tuh cuacanya tuh lagi dingin banget teman-teman. Jadi aku tuh jadi kayak kesumbat gitu loh hidungnya. Entah kenapa aku tuh hobi banget, bukan hobi sih, suka banget gitu ya teman-teman. Kadang tuh hidung aku tersumbat kalau misalnya cuaca tuh dingin gitu. Nanti kalau misalnya cuaca tuh udah panas, nah itu biasanya ya udah hidungku nggak tersumbat lagi gitu teman-teman. Kalian ada yang kayak gitu juga nggak sih? Boleh dong teman-teman share di kolom komen. Nah, di sini aku tuh peras santannya ya teman-teman. Padahal sebagusnya itu sih di blender ya. Jadi dia itu bakalan lebih kental gitu santannya. Tapi berhubung di sini tuh aku pengen satset, pengen cepet-cepet aja. Dan rasanya itu entah kenapa kayak mager banget gitu ya mau ngambil blender. Jadi ya udah deh, di sini aku peras aja teman-teman untuk santannya. Kali ini aku masak ikannya juga nggak banyak ya teman-teman. Tadi tuh cuman berapa ekor gitu ya. Terus masaknya itu juga nggak pakai campuran lain, cuman ikan sama terong asam tadi aja. Jadi itu tuh juga bakalan cepat banget sih masaknya ya teman-teman. Dan buat anak-anak lauknya apa? Nanti palingan aku gorengin ayam ya teman-teman. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changed.
could lay down beside you. Kadang tuh ya yang bikin aku tuh mager banget pengen masak yang bersantan-santan temen-temen, itu adalah marut kelapanya gitu ya ke rumah kakak ipar aku. Kalau misalnya rumahnya itu bersebelahan sama aku mah enak gitu ya, tapi ini aku harus jalan ke sana terus bawa anak-anak ke sana. Ya Allah, nggak kebayang sih itu ya, karena anak-anak tuh kalau udah ke sana itu udah susah diajak pulang temen-temen, karena dia tuh kan di sana ada anak kakak ipar aku juga temennya gitu ya. Nah kalau dibawa pulang biasanya itu pasti nangis-nangis gitu. Jadi kadang kalau aku mau pergi ke rumah kakak iparku gitu ya udah mendingan sendiri deh gitu ya, daripada ngajakin situ nanti malah mereka tuh jadi nggak mau pulang. Down beside you. Oke, tuh santannya udah selesai teman-teman, aku peras, aku masukin aja bumbu yang udah aku blender tadi. Dan di sini tuh jangan lupa diaduk-aduk ya untuk masakannya, jangan terlalu lama ditinggal karena memang kalau masak gulai itu memang harus ditungguin gitu ya, karena kalau enggak nanti dia pecah santan dan rasanya itu pasti bakalan jadi nggak enak. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too. Kalau masak gulai itu menurut aku enak ya teman-teman, enaknya itu enak ngerjainnya gitu ya, karena dia itu nggak terlalu banyak perkakas juga gitu ya, apalagi kalau misalnya bahan-bahannya udah disiapkan gitu, jadi nggak terlalu repot banget. Terus juga kayak di area wastafel itu juga gak bakalan terlalu banyak gitu ya, piring-piring atau apa gitu ya, karena dia itu memang gak terlalu banyak banget sih ngotor-ngotorin perabotan. Nah di sini pokoknya jangan lupa diaduk-aduk terus sampai mendidih teman-teman untuk kuahnya, untuk santannya. Setelah mendidih dan udah harum, boleh dimasukin langsung untuk si ikannya ya teman-teman. Di sini ikannya itu memang udah dibersihin sama Pak suami ya, tadi udah dicuci bersih sama Pak suami gitu. Ini tuh adalah baung hitam, baung sungai gitu. Kalian udah pernah makan belum teman-teman baung hitam atau mungkin ikan sungai lainnya? Boleh dong share di kolom komen menurut kalian tuh rasa ikan sungai itu gimana. Kalau menurut aku sih rasanya tuh enak dan manis ya teman-teman. Nah ini si ikannya itu udah setengah mateng teman-teman, langsung aja aku cemplungin untuk terong asamnya ya. Dan ya udah deh, tinggal dikasih garam, dikasih penyedap dan udah ditunggu mateng aja. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. Ngelihatnya aja tuh udah selera banget ya teman-teman, Masya Allah ini tuh kelihatannya enak banget. Pengen buru-buru ngambil nasi anget aja nih rasanya. Ini tuh aromanya tuh bener-bener semerbak, harum banget teman-teman. Apalagi kan ikan dicampur sama asam-asam gitu kan jadi lebih enak gitu ya. Pokoknya ini tuh bener-bener menggugah selera banget sih. All I know, what I need, and that ain't changing. Nah di sini aku lanjutin buat nyuci perkakas ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat nggak terlalu banyak. Tapi kalau tadi aku tuh nyambel teman-teman, pasti banyak banget perkakas ya. Dari wajannya lah gitu ya, belum lagi saringannya, sendoknya gitu. Tapi kalau masak gulai itu enggak ya, enggak terlalu banyak perkakas, enak banget. Dan itu untuk gulainya aku nggak langsung salin ke dalam wadah ya teman-teman, biar aja dulu nanti kalau pas mau makan baru dipindahin ke dalam wadah. Terus nanti tuh biar bisa langsung diangetin gitu ya, karena kalau misalnya santan kan harus diangetin biar dianya itu nggak cepet basinya. That I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Oke, alhamdulillah cucian piring udah kelar dan ini gulainya juga udah mateng nih teman-teman. Aku matiin apinya. Masya Allah, aromanya sungguh-sungguh menggugah selera banget, bikin pengen makan cepet-cepet gitu ya. Nah ini dia teman-teman masakan buat hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Mari makan teman-teman, ini tuh enak ya buat dimakan rame-rame. Rasanya tuh mantul banget. Oke, masakan udah selesai, dapur juga udah rapi teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri dapurku udah rapi. Dan di sini aku tuh mau keluar, mau ngambil jemuran pakaian dulu teman-teman. Dan habis ini tuh aku mau langsung mandi dan mau langsung pergi nonton turnamen bola kaki. Jadi di sini tuh ada turnamen teman-teman, nggak jauh dari rumah sih, deket banget ya dari rumah. Cuman kalau pakai motor gitu ya deketnya. Kalau misalnya jalan kaki ya lumayan pegel juga lah kaki ya ke sana.
Hari ini tuh sebenarnya hari ke berapa ya ini tuh ya bolanya, tapi aku baru pergi hari ini teman-teman karena kemarin tuh hujan. Dan ini nyampe di lapangannya teman-teman, anak-anak tuh langsung minta jajan kerupuk pakai kuah sate. Di sini aku nggak ngevideoin banyak ya teman-teman karena aku fokus jagain anak-anak, terus aku juga fokus nonton bola. Dan setelah ini pasti bakalan tiap sore ya aku pergi, tapi mungkin nggak aku video-videoin sih teman-teman karena kalau udah pergi keluar rumah gini aku tuh agak sanksi ya mau bikin video karena anak-anakku itu kadang itu nggak mau diem gitu ya, takutnya nanti aku sibuk ngevideoin malah situin kena bola gitu kan, dan bahaya banget kan. Dan ini aku pergi nontonnya itu memang barengan sama kakak iparku ya teman-teman ya, biar lebih rame aja. But you, I would. Even if you go. Oke, ini setelah pulang teman-teman, ini aku lanjut di malam hari ya, bukan malam banget sih, setelah habis maghrib sih tepatnya. Karena tadi aku sampai di rumah itu udah jam 6 gitu ya, karena mulainya kan sore. Jadi jam 6 gitu sampai di rumah, nggak lama maghriban, dan ini setelah habis maghrib gitulah. Sekitar jam 7 kurang ya teman-teman, ini aku mau bersih-bersihin kamar mandi dulu, karena memang nggak tahu kenapa ini kok kamar mandi kayaknya kotor banget gitu ya. Tadi sebenarnya itu aku pengen bersihin pas aku mandi, tapi aku tuh takut nggak keburu buat nonton bolanya teman-teman gitu ya, takutnya kakak ipar aku nunggu aku tuh lama gitu. Jadi ya udah deh aku tinggalin aja, dan ini setelah malam hari baru deh aku bersihin untuk kamar mandiku ya. Aku tuh memang hobi ya teman-teman nonton-nonton turnamen bola gitu ataupun volley gitu ya, karena ya sebagai apa ya, sebagai hiburan juga sih ya, maklum ya emak-emak yang jarang kena dapat hiburan, yang jarang-jarang banget diajak jalan-jalan gitu ya. Jadi kayak ada turnamen dekat rumah aja rasanya itu seneng banget, dan bawaannya itu pengen selalu nonton gitu ya, jadinya kan ada gitu ya alasan buat keluar rumah. Tapi walaupun seperti itu teman-teman, di sana ya tetap juga ini ya ngomong Situin, karena Situin itu anaknya susah diemnya teman-teman. Jadi kalau pergi-pergi keluar gitu memang harus bener-bener ekstra banget ya buat mantaunya mereka tuh. When all I can is thinking about you, not to. Di sini aku tuh bersih-bersihin kamar mandi, cukup pakai 2 bahan ya, yaitu sabun colek dan juga sapu bekas. Karena ini aja tuh udah bersih banget ya teman-teman, nggak perlu tenaga ekstra banget buat nyikat-nyikat. Itulah kalau misalnya kamar mandi tuh sering dibersihin gitu ya, jadi nggak perlu tenaga yang besar buat kita tuh ngebersihinnya. Kayak gini aja tuh udah apa ya, udah bersih lah gitu ya teman-teman. Intinya mah harus selalu rajin dibersihin biar nggak bau juga, terus biar nggak licin juga ya, karena punya bocil kalau kamar mandinya tuh licin pas itu kan bahaya banget ya buat anak-anak. Jadi memang kudu harus diperhatikan kebersihannya ya teman-teman. Kadang ya teman-teman, Situin itu segala macam dibawa ya ke kamar mandi ini teman-teman. Kadang segala mainan yang berpasir, bertanah, segala macam tuh juga dibawain gitu ya ke kamar mandi. Jadi kadang kamar mandi tuh cepet banget gitu kotornya. Voice, not sleeping well. Nah ini dinding-dindingnya sebenarnya itu nggak terlalu kotor teman-teman, karena kemarin tuh juga udah aku bersihin sekalian aku mandi. Tapi di sini karena ada yang kotor-kotor sedikit, jadi ya udah sekalian aja aku bersihin dindingnya pakai sapu ini aja lah ya, daripada ngambil alat-alat lagi mager gitu ya. Oke, alhamdulillah kamar mandinya udah bersih teman-teman. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi teman-teman di videoku selanjutnya. Semoga setelah nonton video aku ini tuh kalian tuh kembali bersemangat ya buat bersih-bersih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.